Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bertemu lagi sama Ustadz Taufik dengan materi PPKN tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum Ustadz lanjutkan, perlu diketahui pertemuan kemarin sudah Ustadz jelaskan sedikit tentang poin A, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalamnya terdiri dari PPUPKI dan PPKI. Untuk pertemuan hari ini Ustadz akan melanjutkan tentang poin B dan poin C tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peran tokoh perumusan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke materi pembahasan kompetensi dasar, siswa diharapkan menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensi untuk pembelajaran hari ini: bersyukur atas anugerah Tuhan, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara. Mendeskripsikan tujuan dibentuknya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memiliki tanggung jawab untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Berikutnya masuk ke pembahasan. Poin B, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis dan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam negara Indonesia. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk kehidupan berkelompok yang dinamakan negara dan yang diatur dalam suatu naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Strucken dalam bukunya Headstated van het Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hal-hal sebagai berikut, ya anak-anak. Yang pertama,
hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa akan datang. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Di berikut ini adalah menurut pendapat Hetstatus van het Koninkrijk ya Nana, bahwasanya ada 4 Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi sebagai berikut ini. Ini adalah bentuk dokumen formal konstitusi tertulis menurut Stuken dalam bukunya Hetstatus van het Koninkrijk. Berikutnya, berdasarkan 4 materi di atas yang sudah diungkapkan oleh pendapat tersebut menunjukkan arti pentingnya undang-undang konstitusi bagi suatu negara ya Nana. Karena konstitusi menjadi barometer ukuran kehidupan bernegara dan berbangsa yang digariskan oleh The Founding Father serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya 4 materi yang diungkapkan oleh pendapat di atas tadi, bahwasanya konstitusi itu sangat penting bagi suatu negara untuk keberlangsungan dalam mengemudikan suatu negara yang akan dipimpin oleh pemimpin seterusnya sebagai barometer ya. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa arti penting Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga serta bangsa dan negara seperti peraturan yang ada di sekitar kita. Misalnya dicontohkan seperti peraturan yang ada di sekitar kita, yaitu peraturan dalam lingkungan keluarga anak-anak dan peraturan dalam lingkungan sekolah ya. Jadi di dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi warga serta bangsa dan negara dapat kita ambil contoh dari lingkungan sekitar, dari peraturan yang ada di sekitar kita. Misalnya dari peraturan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah ya anak, kalian ingat-ingat, dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, berikutnya konstitusi undang-undang dasar dalam suatu negara memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Melindungi HAM, tahu HAM, hak asasi manusia, sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nah, jadi di dalam tujuan dibentuknya Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu tujuannya sebagai membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi membatasi pemimpin itu biar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi kalau tidak ada konstitusi tersebut akan terjadi penindasan di situ nanti, karena tidak ada pembatasan
pembatasan konstitusi, yaitu hukum. Jadi pemimpin itu akan seenaknya sendiri, sewenang-wenang menghakimi rakyat, sewenang-wenang menindas rakyat. Nah, kemudian melindungi hak asasi manusia. Jadi dengan dibentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 muncul hak asasi manusia, HAM. Ya, jadi hak-hak manusia sebagai masyarakat Indonesia itu akan terpenuhi, akan terwujudkan, akan terlindungi dengan adanya konstitusi atau hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Kemudian sebagai pedoman penyelenggaraan, nah tadi di awal sudah Ustadz paparkan, yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan. Di sini maksudnya sebagai acuan, panutan ya untuk para pemimpin-pemimpin berikutnya. Itu adalah tujuannya dibentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian masuk ke poin C tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam proses perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tokoh yang paling penting harus kita ketahui adalah yaitu seluruh anggota BPUPKI atau yang kemudian diganti dengan PPKI, yang anggotanya telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan agama, dan berkembang pemikirannya di masyarakat saat itu. Jadi yang perlu kita teladani dalam pembukaan dan penetapan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah para anggota BPUPKI, di mana BPUPKI tersebut yang sudah merumuskan tentang konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun peran pendiri negara dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat kita teladani sebagai berikut. Ya, perlu kalian lihat. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Maksudnya pemimpin harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi diutamakan itu mengutamakan kepentingan negara, tidak mengutamakan kepentingan pribadi, karena sebagai pemimpin harus memikirkan negaranya dulu, jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi saja. Ya, seperti itu adalah adapun pendiri negara yang dapat kita teladani, yaitu mengutamakan kepentingan negara karena di atas kepentingan pribadi. Semangat kebersamaan ya. Jadi pemimpin itu tidak berdiri sendiri, harus mempunyai semangat kebersamaan. Nah, ini adalah yang kita teladani dari
para perumus Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut tadi BPUPKI adalah yang kita teladani tentang mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, semangat kebersamaan, musyawarah untuk mufakat, semangat kebangsaan. Nah, ini adalah beberapa yang ada di dalam jiwa para perumus-perumus Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tergabung di dalam BPUPKI atau kemudian diganti dengan PPKI ya anak-anak. Nah, ini kita teladani dan bisa kita terapkan di lingkungan kalian masing-masing. Nah, dari sini mungkin sudah kalian pahami ya sedikit tentang materi poin A dan poin C tentang tujuan dan arti penting perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya anak. Nah, mungkin dari sini Ustadz akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.